Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 6. Tanggal 6 ya. Tak terasa udah bulan Oktober. Tanggal 6. Saya berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. 6 bulan sudah ya berlalu. Ujikir kembali dilakukan. Kemarin sudah pajak juga ya, jadi pajak tahunan sudah aman. Ujikir ini mau dilaksanakan ya. Ya, untuk kemarin sudah dilakukan cek recheck. Untuk sini asal masih standar ya, standar baik lampu-lampu, rem, fungsi yang lainnya normal ya, terutama lampu rem, lampu kota, lampu plat nomor dan lain sebagainya. Antri nomor 7. Masih 4. Ya, seperti biasa, ujikir pertama kelengkapan ya kendaraan, mulai dari lampu-lampu, uji emisi. Jadi memang di sini detail sekali ya, di sini ya lengkap untuk ujikirnya. Jadi memang semua harus fix untuk jalan. Ya, semoga aja lolos ya. Kalau kemarin evaluasinya ya 6 bulan yang lalu evaluasinya di lampu belakang ya, lampu rem kurang terang, seperti itu informasinya. Cek lampu. Oke, selesai, langsung lulus uji, alhamdulillah ya. Tinggal dicetak. Habisnya hanya 66.000 ya, murah sekali. Ya, ujikir selesai ya, sampai bulan April 2024. Nanti tinggal pasang di sini, nanti dilepas ya. Biayanya murah, hanya Rp66.000. Selesai kir, saatnya kuliner ya, kita kuliner. Ya, kebetulan saya berada di Imogiri ya. Nah, kebetulan karena jalur menuju ke Gunung Kidul, kalau dari Kulon Progo menuju ke Gunung Kidul lewat Imogiri ya. Imogiri naik Mangunan. Nah, kebetulan di sini ada warung sate di Imogiri ya, warung sate yang terkenal di sini namanya warung sate Mbak Bella. Tempatnya rame ya. Jadi ditemani oleh Mas Hidayat. Kerupuknya gratis, kita juga kerupuk ya. Nah, di
di sini makan kerupuk gratis ya. Ya, tulisannya kerupuk gratis. Yo, kita makan sate dulu. Ya, habis ujikir sudah terpasang ya di sini sampai bulan April 2024. Aduh, nggak jelas ya. Ini karena kamera saya yang sudah nggak mampu nih. Bulan April. Bulan April ya. Ya, sedikit cerita dari saya. Ada sedikit cerita dari saya ya. Soal mengenai ujikir ya. Ya, jadi saya sudah berapa tahun ya? Dari 2020 untuk unit ini ya. Dari 2020 setiap 6 bulan sekali saya lakukan ujikir. Ya, kebetulan ada pertanyaan juga ya. Kenapa ya plat hitam mobil elf harus ujikir? Nah, terus kenapa untuk mobil pribadi tidak ya, tidak ujikir? Nah, ini ada cerita seperti itu. Kenapa mobil elf plat hitam ya, plat hitam harus ujikir. Dan Hiace pun plat hitam harus ujikir. Seperti itu ya. Ceritanya seperti ini ya. Jadi ujikir atau bahasa Belandanya keur ya, keur, terus kalau kita kir gitu aja lah. Jadi ujikir itu dilakukan untuk apa ya, istilahnya kendaraan ini dinyatakan lulus uji atau layak jalan ya, diuji kelayakan jalannya karena kendaraan ini membawa katakanlah orang yang naik di dalam itu dinamakan penumpang. Siapapun orangnya yang di dalam kendaraan ini itu namanya penumpang ya, kalau bahasanya seperti itu. Jadi untuk menjaga keamanan baik penumpang yang di dalam atau orang yang lainnya atau pengguna jalan lainnya, itu adanya ujikir juga cukup membantu seperti itu. Sesuai Undang-Undang nomor 22 ya, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kelayakan jalan secara teknis ya, ya seperti itu. Jadi makanya ujikir pertama itu yang diuji mulai dari lampu kondisi hidup semua atau tidak, lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu rating, lampu kota ya, lampu belakang itu stopan, lampu mundur ya, lampu mundur, fungsi harsat dan lain sebagainya, klakson, dan uji emisi. Itu dilakukan secara detail oleh petugas. Seperti itu ya untuk yang pertama. Untuk yang kedua, uji rem ya, kepakeman rem dan kemampuan rem, mulai dari rem depan, rem belakang, sampai ke handrem ya, seperti itu. Klakson juga ya, klaksonnya kerasnya klakson juga tetap dilakukan. Nah, setelah rem nanti kaki-kaki mulai dari speedometer juga dicek seperti itu. Kaki-kaki itu kemarin dicek untuk bagian depan itu aman atau tidak ya, dipastikan masih aman atau tidak. Nah, kalau setelah itu dinyatakan layak, bagus ya, kita lolos. Nah, yang terakhir juga soal kapasitas penumpang ya, kapasitas penumpang, karena untuk kendaraan elf ini ya, elf ini kan karoseri ya. Karoseri itu dikeluarkan namanya SRUT ya. SRUT itu sertifikat registrasi uji type ya, uji type kendaraan. Seperti itu. Ya, jadi
dari serut tadi kan dari pihak karoseri menentukan jumlah penumpang yang diizinkan itu ada berapa ya. Misalkan kalau ini 17 ya harus 17, kalau ini 19 ya 19. Nah seperti itu ya. Ya jadi pada intinya kendaraan yang wajib kir itu salah satunya mobil sewa. Nah kebetulan mobil kita ini saya sewakan ya, otomatis meskipun plat hitam juga diuji kir seperti itu. Terus mobil penumpang manusia ya travel ya otomatis ini juga termasuk ya, termasuk mobil sewa itu termasuk ojek mobil online ya, taksi online dan lain sebagainya. Terus plat kuning jelas ya wajib ya, plat kuning baik bus, truk dan mobil pickup itu wajib uji kir. Nah kenapa untuk mobil pribadi tidak diwajibkan ya? Nah itu kalau menurut saya ya, menurut saya itu diri pribadi itu bebas ya. Ya karena tidak wajib ya udah tidak apa-apa, tidak usah dikirkan ya. Nah tapi alangkah baiknya juga dikir karena juga sering ada orang yang numpang di dalam seperti itu. Tapi karena kendaraan pribadi itu jam terbangnya tidak terlalu tinggi oleh kendaraan sewa atau penumpang yang selalu jalan dan selalu dipakai, dan untuk perawatannya juga lebih mudah untuk yang mobil pribadi seperti ini ya, makanya tidak wajib kir. Akan tetapi kalau kemarin saya sempat membaca itu akan diberlakukan batas kendaraan 10 tahun ya. Kalau udah 10 tahun itu tidak boleh misalkan ke Jakarta ya. Kemarin saya sempat baca ada seperti itu ya. Usia 10 tahun kendaraan tidak layak jalan. Ya menurut saya bagus juga sih seperti itu ya untuk pembatasan kendaraan. Nah, ini contohnya kalau ini sudah 10 tahun ini umurnya ya. Karena mobil pembuatan tahun 2013 10 tahun. Ya ini sudah tanda-tanda. Tapi ya tidak tahu ya untuk selanjutnya. Ya mungkin itu saja. Hanya sekedar cerita kenapa kendaraan elf plat hitam dan Hiace harus uji kir. Ya, tadi pada intinya untuk menentukan atau mobilnya layak jalan atau tidak ya, dengan dilakukan uji kir itu. Nah, kalau tidak layak jalan ya tidak boleh jalan karena membahayakan yang lain atau membahayakan baik pengguna jalan lain ataupun yang menggunakan kendaraan tersebut. Oke, itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Nah, namun dalam penyampaian saya yakin masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, ya mohon dimaafkan, tidak ada yang sempurna. Seperti itu.